Happy birthday, Dad. Kisah dibuka dengan menampilkan kemegahan kantor pusat KMG, sebuah korporasi pelayaran raksasa yang berbasis di jantung kota Bangkok, Thailand. Di sana kita diperkenalkan dengan Kolred, seorang pria tangguh yang bertugas sebagai pengawal pribadi Thibaut Kampalu, sang pemilik KMG yang saat itu tengah terlibat dalam sebuah pertemuan penting dengan seorang investor yang berambisi untuk mengakuisisi perusahaan armada miliknya tersebut. Setelah bernegosiasi bisnis yang cukup melelahkan itu selesai, mereka berdua kembali ke rumah Thibaut yang sangat mewah. Pada malam harinya, suasana berubah menjadi lebih intim ketika Thibaut dan Cole terlihat sedang bermain catur bersama. Dari interaksi ini, sangat jelas bahwa hubungan mereka jauh lebih sekedar atasan dan bawahan. Thibaut sudah menganggap Cole layaknya putra sendiri dalam percakapan yang hangat itu. Cole mengungkapkan perasaannya bahwa dia terkadang merindukan masa lalunya sebagai seorang polisi yang penuh dengan aksi dan adrenalin. Meskipun dia sama sekali tidak merindukan permainan politik di dalam institusi kepolisian, di mana Thibaut kemudian dengan lembut mengingatkan bahwa hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun mendiang ayahnya Cole. Kata-kata Thibaut itu membuat Cole terdiam dalam renungan yang sangat mendalam. Check. He was, yeah, you'd have loved him. Saat malam semakin larut, Cole berada dalam kesendiriannya. Dia terlarut dalam memori tentang mendiang ayahnya dengan suara lirih yang penuh kerinduan. Cole mengucapkan selamat ulang tahun kepada sosok pria yang sudah menjadi panutan dalam hidupnya. Happy birthday, Dad. Keesokan malamnya, suasana berubah meriah ketika KMG menggelar sebuah pesta mewah untuk merayakan kesepakatan penjualan perusahaan itu. Berdiri di hadapan para tamu undangan yang terdiri dari kaum elit, Thibaut memberikan sebuah pidato yang sangat inspiratif. Dia menegaskan bahwa selama dia memegang kendali KMG, nilai kejujuran selalu ditempatkan di atas segalanya, bahkan melampaui keuntungan material. Dengan penuh kebanggaan, dia menyatakan bahwa KMG adalah perusahaan dengan rekam jejak pelayaran paling bersih di seluruh Asia. Tapi di tengah hingar-bingar pesta tersebut, insting tajam Cole menangkap sesuatu yang janggal. Perhatiannya tertuju pada sosok pria asing misterius bernama Daniel, yang tampak memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tatapan dingin dan sangat mengancam. Danilas, Trans-Pacific Exports. Dalam pidatonya, Thibaut juga memberikan penghargaan khusus untuk putra kandungnya yang bernama Cameron, yang dia sebut sudah banyak berperan dalam mewujudkan kesepakatan penjualan KMG. Tidak hanya itu, Thibaut juga turut memanggil Cole ke atas panggung dan memberikannya sebuah hadiah yang sangat istimewa, yakni sebuah jam tangan Rolex berlapis emas. Dan di bagian belakang jam tangan itu terukir sebuah tanggal yang sangat bersejarah bagi keduanya, di mana tanggal tersebut adalah hari Cole mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Thibaut 5 tahun yang lalu. Sementara kemeriahan pesta terus berlanjut, Daniel nampak mengedap-ngedap menjauhi kerumunan untuk melakukan panggilan telepon rahasia dengan nada mengancam. Daniel memerintahkan agar penjualan perusahaan itu harus digagalkan malam itu juga. The sale will be dead tonight. Seusai pesta, Cole mengantarkan Thibaut kembali ke rumah menggunakan mobil pribadinya. Di perjalanan, Thibaut akhirnya membuka kebenaran yang mengejutkan, di mana dia mengaku bahwa sejatinya dia sama sekali tidak rela menjual perusahaannya. Perusahaan yang merupakan darah daging dan impian yang sudah dia bangun susah payah selama berpuluh-puluh tahun. Keputusan berat itu dia ambil semata-mata demi Cameron yang ternyata terus memaksanya untuk menjual perusahaan dengan dalih ingin beralih ke sektor bisnis lain. Belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba mata Cole menangkap adanya sebuah barikade penghalang jalan di depan mereka. Naluri tempur Cole langsung berdering menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan. Who is this?
Benar saja, sebuah mobil van muncul dari arah belakang, membawa sekelompok pria bersenjata. Tanpa membuang waktu, Cole memerintahkan Thibaut untuk merunduk. Lalu, yang terjadi, kita intro dulu ya. I'm okay. You okay? Namun kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah kekacauan baku tembak tadi, Thibaut terkena tembakan yang mengakibatkan luka fatal dengan napas yang tersengal-sengal. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Thibaut memberikan satu permintaan terakhir, yakni memohon agar Cole melindungi dan menjaga Cameron. Stay with me. Nothing will happen to Cameron. If I don't make it, I can't help it. Setelah kematian Thibaut yang tragis, Cole bergerak cepat menghubungi tim pengaman internal di rumah Thibaut untuk menyampaikan kabar duka tersebut. Dengan tegas, dia memperingatkan mereka untuk tidak melibatkan ataupun mempercayai pihak kepolisian. Karena Cole yakin betul bahwa ada keterlibatan aparat korup dalam skenario pembunuhan terencana ini. Dan saat menggeledah salah satu jasad penyerang yang berhasil dia habisi, Cole menemukan sebuah paspor Amerika atas nama Jonathan Roger, dan setelah melakukan penelusuran identitas lebih lanjut, terungkap fakta mengejutkan bahwa Roger adalah seorang mantan marinir yang kini terdaftar sebagai awak kapal KMG. Yang lebih mencurigakan lagi, Roger dijadwalkan untuk berangkat berlayar bersama kapal bernama Artemis dalam waktu 2 jam lagi. Temuan ini menjadi titik terang bagi Cole yang langsung memutuskan untuk bergegas ke pelabuhan demi membongkar koneksi antara kapal tersebut dengan sang dalang pembunuh Thibaut. Find out who did this. Di tempat lain, Daniel menerima laporan bahwa misi pembunuhan Thibaut sudah berhasil dieksekusi. Tapi ada satu kegagalan fatal. Cole, sang pengawal tangguh, berhasil selamat dan menyadari bahwa Cole adalah ancaman terbesarnya. Daniel menggunakan pengaruh kekuasaan dan uangnya untuk menggerakkan kepolisian, di mana dirinya merekayasa kasus tersebut hingga Cole ditetapkan sebagai tersangka utama dan buronan atas pembunuhan Thibaut. Tell the police to put out an APB. Don't bring him in alive. Secara bersamaan, seorang wanita cantik bernama Alice tengah menyaksikan siaran berita di televisi yang menampilkan wajah Cole sebagai pembunuh Thibaut Kampalo. Fitnah ini bisa terjadi karena Daniel sudah menyogok para petinggi kepolisian, dan di tengah-tengah itu, Alice tiba-tiba menerima panggilan telepon dari manajemen KMG, di mana pihak perusahaan mengingatkannya bahwa statusnya masih dalam masa percobaan sebagai mualim 3 atau perwira keselamatan kapal. Alice kemudian diberikan perintah mendadak untuk segera bertugas mendampingi pelayaran kapal Artemis yang akan lepas jangkar dalam waktu 1 jam ke depan. Okay, roger that. Sementara itu, Cole mulai menyusun strategi penyamarannya untuk menyusup ke dalam kapal Artemis. Dia mengambil paspor milik Jonathan Roger dan mengenakan sebuah topi untuk menyamarkan wajahnya dari pantauan kamera keamanan. Di rumahnya, Cameron yang masih hancur oleh kesedihan mendalam atas kematian ayahnya, dia didatangi oleh seorang detektif kepolisian. Di saat yang krusial itulah ponsel Cameron berdering, di mana ternyata itu adalah telepon dari Cole. Dengan nada penuh penyesalan, Cole meminta maaf karena sudah gagal melindungi Thibaut. Dia kemudian memberikan peringatan keras kepada Cameron bahwa sindikat pembunuhan ayahnya pasti akan menjadikan Cameron sebagai target selanjutnya. Oleh karena itu, Cole menegaskan agar Cameron segera bersembunyi di tempat yang aman dan tidak mempercayai siapapun termasuk polisi. We come for you next. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Cole akhirnya tiba di area pelabuhan yang dijaga ketat
Dia mencoba menembus pos pemeriksaan dengan menggunakan identitas Jonathan Roger karena setelah sistem memindai identitasnya, semua data nampak cocok dan petugas keamanan memberikan izin masuk. Hal itu dimungkinkan karena postur dan fitur wajah Cole memang memiliki kemiripan dengan Roger. Dengan tenang, Cole menggunakan kartu identitas Roger untuk melewati palang pintu terakhir dan mulai melangkahkan kakinya naik ke atas dek kapal Artemis. Di dalam ruang kemudi kapal Artemis, Kapten Marco nampak sedang memperhatikan siaran berita tentang kematian Thibaut. Tak lama kemudian, Alice memasuki ruangan dan melaporkan dirinya kepada sang kapten. Tapi reaksi Marco sangat dingin. Dia dengan tegas menolak kehadiran Alice dan menyatakan bahwa kapalnya tidak membutuhkan mualim ketiga. Alice dengan berani membantah, menjelaskan bahwa manajemen pusatlah yang mengutusnya secara khusus untuk menggantikan salah satu awak yang mendadak sakit karena tidak ingin memancing kecurigaan atau masalah lebih panjang dengan pihak perusahaan. Marco dengan terpaksa mengizinkan Alice untuk bergabung dalam pelayaran tersebut. Can you take the young lady to her cabin? Tak lama kemudian, kapal Artemis pun perlahan meninggalkan dermaga. Bagi Alice, pekerjaan ini adalah segalanya demi mempertahankan karirnya. Meskipun dia harus mengorbankan waktu berharganya dan kehilangan kesempatan untuk menghabiskan akhir pekan bersama putri tercintanya yang bernama Violet akibat tugas mendadak yang tidak bisa ditolak ini. Sementara itu, jauh di dalam perut kapal yang pengap, Cole mulai bergerak dalam gelap untuk melakukan investigasi rahasia. Di saat yang sama, Alice juga mulai melakukan patroli rutinnya, mengelilingi lorong demi lorong kapal itu, dan ketika menyusuri ruang kargo yang suram, Cole menemukan sebuah kontainer yang digembok dengan cara yang sangat mencurigakan. Dengan kekuatan fisiknya, Cole memaksa membongkar pintu kontainer tersebut, dan alangkah terkejutnya Cole ketika dia menemukan isi kontainer itu bukanlah barang logistik, melainkan sekelompok warga imigran asal Thailand yang meringkuk dalam ketakutan. Di sini Cole berusaha menenangkan mereka dengan berbisik bahwa dia bukanlah musuh, tapi tiba-tiba Cole mendengar suara langkah kaki Alice yang mendekat. Cole dengan cepat mencari tempat bersembunyi, di mana Alice yang sedang berpatroli akhirnya menemukan kontainer yang terbuka itu beserta manusia di dalamnya. Dalam kebingungan dan ketakutan, Alice berusaha mengeluarkan mereka dari sana satu persatu. Come, one by one. Mateo, we'll help you. Okay, it's okay. Namun naas tindakan Alice ini kepergok oleh beberapa awak kapal dan karena belum menyadari bahwa para awak kapal itulah pelakunya, Alice dengan polos menitipkan para korban kepada mereka sementara dia sendiri berlari menuju ruang kemudi untuk melaporkan kejadian ini kepada Kapten Marco. Captain! Captain! Setibanya di hadapan Kapten Marco, Alice dengan panik menceritakan temuannya tentang operasi penyeludupan manusia di ruang kargo. Tapi reaksi Marco sangat di luar dugaan. Dia tampak sangat santai bahkan mencoba meyakinkan Alice bahwa mereka tidak perlu meminta bantuan pihak luar. Melihat reaksi janggal tersebut, insting tajam Alice pun sadar ada yang tidak beres dan langsung bergegas menuju ruang kemudi kapal untuk mengirimkan sinyal SOS. Namun sebelum dia bisa mengirimkan pesan, salah satu tangan kanan kapten bernama Paimin mencegahnya dengan kasar, di mana Alice melawan dengan sengit dan berhasil melumpuhkan Paimin sementara waktu. Lalu dengan cepat menekan tombol sinyal darurat yang terhubung ke kapal militer terdekat. Sementara itu di bagian bawah kapal, para awak bersenjata mulai menunjukkan sifat aslinya. Mereka menyudutkan para korban imigran dan memaksa mereka untuk kembali masuk ke dalam kontainer. Melihat nyawa orang-orang tidak bersalah itu terancam, Cole terpaksa keluar dari tempat persembunyiannya dan sebuah pertarungan hidup mati yang brutal pun pecah.
Selesai dengan itu, secara hati-hati, Cole langsung menuntun para korban yang ketakutan itu menuju area skoci penyelamat darurat demi mengamankan mereka dari jangkauan penjahat. Di lain sisi kapal, Ellis tengah berlari dalam kejaran Kapten Marco dalam pelariannya. Tembakan berhasil mengenai bahunya yang membuatnya tersungkur kesakitan. Cole yang mendengar kekacauan tersebut menyadari bahwa Ellis sedang dalam bahaya. Dia meminta salah satu korban pria yang paling berani untuk berjaga dan melindungi kelompoknya, sementara Cole sendiri bergegas pergi menembus lorong kapal untuk mencari dan menyelamatkan Ellis. Don't wait for me. Okay. Sementara itu, di tengah lautan lepas, sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Amerika yang sedang patroli rutin berhasil menangkap sinyal darurat yang dipancarkan oleh KMG Artemis, di mana komandan kapal tersebut yang bernama Spencer pun segera membuka jalur komunikasi radio dengan kapal Artemis. Lalu panggilan itu dijawab oleh Kapten Marco yang berusaha keras menutupi kepanikannya dengan bersikap seolah semuanya terkendali, di mana Marco berbohong kepada pihak Angkatan Laut dengan mengatakan bahwa ada salah satu anak buahnya yang sedang mengalami mabuk laut parah dan tanpa sengaja tersandar pada tombol sinyal darurat. Mendengar alasan yang terdengar konyol dan tidak masuk akal itu, Spencer mulai mencurigai ada yang tidak beres dengan kapal Artemis. Not at all. Glad everyone's okay. Kembali ke dalam kapal Artemis, Cole akhirnya berhasil menemukan Ellis yang terluka parah. Dia segera membopongnya ke sebuah ruangan tersembunyi yang lebih aman. Sambil menahan rasa sakit, Ellis langsung mencecar Cole dengan berbagai pertanyaan, menuntut penjelasan siapa sebenarnya dirinya dan apa tujuannya berada di kapal itu. Dengan tatapan tajam, Cole mengakui bahwa misi utamanya adalah memburu pembunuh bosnya. Namun dia menegaskan bahwa prioritasnya saat ini adalah menyelamatkan nyawa orang-orang yang disekap di ruang kargo. Namun malapetaka pun terjadi. Pria Thailand yang ditugaskan Cole untuk menjaga kelompoknya tiba-tiba dieksekusi dengan kejam oleh Paimin yang berhasil menemukan mereka secara bersamaan. Para awak kapal lainnya pun menemukan dua mayat rekan mereka yang sebelumnya dihabisi oleh Cole, dan ketika Paimin menghadap Marco untuk melaporkan status para imigrannya, Marco mengatakan tentang penemuan mayat tersebut kepada Paimin, yang mana informasi ini membuat Paimin menyadari bahwa penyusup yang mereka hadapi sekarang bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang profesional yang sangat berbahaya. Dengan murka, Marco memerintahkan seluruh awak bersenjata untuk menyisir setiap jengkal kapal dan menghabisi siapapun yang bersembunyi. Setelah ruangannya kosong, Marco mengeluarkan ponselnya dan menghubungi pihak pembeli sindikat manusia tersebut, meminta mereka untuk segera mempercepat kedatangan ke kapal Artemis. We got a problem on the ship. Di dalam ruang mesin yang bising, Cole dengan hati-hati mulai mengobati luka tembak di bahu Ellis. Setelah berhasil mencongkel keluar peluru tersebut dan membalut lukanya, keduanya mulai merancang strategi baru untuk mengambil alih kendali kapal dan menyelamatkan para sandera. There's still time. Di atas dek kapal perang, curigaan Spencer terhadap Artemis pun sudah tidak terbendung lagi. Dia langsung memerintahkan bawahannya untuk menggali setiap data dan rekam jejak yang berkaitan dengan Kapten Marco. Captain Marco Madsen. Sementara itu, Ellis menjelaskan bahwa meskipun dia sudah mengaktifkan sinyal darurat, dia tidak bisa memastikan apakah pesan itu benar-benar terkirim dengan sempurna. Dia memberitahu Cole bahwa satu-satunya cara alternatif untuk memanggil bantuan adalah melalui telepon satelit yang terletak di ruang kendali. Tapi masalahnya ruangan tersebut dijaga sangat ketat oleh Kapten Marco dan para kroconya. Dari kebuntuan itulah sebuah ide gila muncul di kepala Cole, di mana mereka berdua pergi menuju tumpukan kontainer yang berisi bahan mudah terbakar, lalu dengan sengaja menghidupkan api untuk menciptakan kebakaran besar sebagai pengalihan isu yang sangat sempurna. Di luar dugaan, strategi itu terbukti sangat efektif. Kepulan asap tebal dan api membuat anak buah Marco panik dan berlari menuju lokasi kebakaran.
Marco yang menerima laporan tersebut mau tidak mau harus keluar dari ruang kemudi amannya untuk memastikan seberapa parah kerusakan yang mengancam kapalnya. I'm going up top. The battery, sir. Dengan cepat, Ellis pun langsung mengambil radio komunikasi dan menyiarkan panggilan darurat ke semua saluran. Sementara itu, di luar sana, Marco yang masih berada di dek akhirnya menyadari bahwa dia sudah ditipu dan Cole kini sudah menguasai ruang kemudi. Dengan amarah yang memuncak, Marco mengirim salah satu tentara bayarannya untuk menyerbu masuk. Namun dengan sangat mudah, Cole mengeksekusi kroco-kroconya Marco hanya dalam hitungan detik. Panggilan darurat dari Ellis akhirnya tertangkap jelas oleh Komandan Spencer, di mana Ellis dengan cepat melaporkan bahwa kapal Artemis dalam keadaan berbahaya. Dia juga menyebutkan bahwa dirinya saat ini bersama seorang pria bernama Cole Reed. Mendengar fakta tersebut, Spencer langsung memerintahkan seluruh kru kapal perangnya untuk memutar haluan dan melaju dengan kecepatan penuh menuju titik koordinat kapal Artemis. Now. Send help, fast! Was that gunfire, sir? Sadar situasi semakin mendesak, Kapten Marco mengumpulkan sisa anak buahnya dan merubah rencana secara drastis. Dia memutuskan untuk memajukan jadwal transaksi 2 jam lebih awal dari rencana semula, di mana proses pemindahan para sandera akan dilakukan melalui proses transfer antar kapal tepat di atas lautan lepas. Setelah itu, Marco menelpon Daniel dari teleponnya. Daniel memberikan perintah mutlak untuk memastikan Cole dimusnahkan agar tidak merusak transaksi yang bernilai jutaan dolar tersebut. Namun mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Cole tengah menguping pembicaraan mereka melalui sebuah radio walkie-talkie yang sebelumnya sengaja dia sembunyikan di sudut ruangan. Dari percakapan itulah, teka-teki yang menghantui Cole akhirnya terjawab. Dia kini tahu dengan pasti bahwa Daniel adalah otak utama di balik kematian Thibaut. And you think he's involved? Marco's involved. Kembali ke atas kapal perang, seorang perwira intelijen mulai membacakan hasil penelusuran mereka terhadap profil Kapten Marco kepada Spencer. Fakta mencengangkan pun terungkap, di mana Marco ternyata bukanlah pelaut biasa, melainkan seorang veteran perang yang pernah diterjunkan di medan perang di Afghanistan dan Irak. Dan yang lebih gilanya lagi, hampir separuh dari awak kapal Artemis terdiri dari mantan tentara dan tentara bayaran elit yang direkrut dari beberapa negara yang berbeda. Dan ketika Spencer menanyakan tentang informasi Cole, mereka hanya menemukan sebuah berita kematian Thibaut dan Cole sebagai tersangka utamanya. You have got to be kidding me. A cop killing fugitive. A citywide order to shelter is very dangerous and Kembali ke Artemis, Ellis membantu Cole untuk menyusup ke dalam jaringan lorong ventilasi udara demi menghindari barikade musuh, tapi pergerakan mereka akhirnya terendus. Salah satu anak buah Marco menembaki lorong tersebut secara membabi buta, membuat Cole terpelosok jatuh dan terjebak di lantai 2 kapal. Belum cukup sampai situ, Cole pun ditembaki oleh para anak buahnya Marco, sehingga Cole pun semakin terperosok ke bawah. Ellis sendiri berusaha melarikan diri dari arah lain, dia juga gagal dan berhasil ditangkap. Ellis kemudian diseret kembali ke ruang kemudi dan dijadikan umpan hidup untuk memancing Cole agar keluar dari persembunyiannya. You keep an eye on him. Yes, sir. Everybody else, fan out. Di kapal perang, Spencer meminta anak buahnya untuk menampilkan rekaman langsung dari satelit, di mana dirinya dibuat kaget setelah melihat ada beberapa orang bersenjata yang berdiri di atas kapal Artemis, hingga Spencer langsung menerjunkan tim pasukan khususnya untuk menyerbu Artemis. Di saat yang sama, Marco bersama 3 anak buahnya mulai menyisir setiap sudut kapal dan akhirnya berhasil menemukan lokasi Cole yang sedang bertahan di balik sebuah ruangan besi.
Tapi Marco memilih untuk mundur. Dia dengan licik menjebak Cole di dalam ruangan kedap air tersebut dan mengunci pintu besi itu dari luar. Merasa yakin bahwa Cole sudah tamat dan tidak mungkin bisa lolos, Marco melanjutkan proses pengiriman. Sementara itu di pusat komando kapal perang, anak buah Spencer pun membacakan berkas rahasia tentang latar belakang Cole. Diketahui Cole merupakan mantan pasukan elit Royal Kerajaan Inggris yang pernah bertugas 2 kali di zona perang Afghanistan. Setelah penugasannya selesai, dia mengikuti jejak ayahnya dan kakeknya sebagai anggota kepolisian, tapi sebuah tragedi menghancurkan hidupnya saat sebuah operasi penggerebekan. Pada saat itu, Cole terdesak dan nyawanya terancam. Si ayah menerobos masuk untuk menyelamatkannya dan si ayah harus tewas terkena tembakan. Mendengar riwayat hidup yang begitu kelam tersebut, Spencer mulai menarik kesimpulan bahwa kehadiran Cole di atas kapal Artemis bukanlah sebuah kebetulan. Pria itu datang dengan satu tujuan mutlak, balas dendam atas kematian bosnya yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Cole Reed is there to square things up. Whoever killed Kampala was on that boat. Di dalam ruangan kedap air yang terkunci, Cole menolak untuk menyerah. Dia menemukan jalan keluar melalui sebuah lubang ventilasi kecil lainnya. Dengan menggunakan jam tangan Rolex pemberian Thibault, dia memutar dan membuka baut-baut jeruji besi tersebut. Di luar sana, di tengah lautan lepas, sebuah kapal cepat bersenjata mulai merapat ke lambung kapal Artemis, di mana mereka adalah kelompok pembeli sindikat yang akan menerima kiriman manusia-manusia tersebut. Para pembeli yang bersenjata lengkap itu berhasil naik ke atas dek dan langsung menyebar ke beberapa titik kapal. Let's go inspect the goods. Ketika transaksi jahat itu mulai berlangsung, secara bersamaan Cole akhirnya berhasil lolos dari ruangan tempat dia dikurung. Dia menemukan rantai jangka raksasa yang bergantung dari pintu atas. Menggunakan seluruh kekuatan ototnya, Cole turun hingga sampai di bawah kapal, lalu memanjat melalui tangga kecil untuk kembali muncul di atas dek utama. Sementara itu, para sandera mulai dibariskan layaknya barang dagangan untuk dipilih dan disortir oleh para pembeli. Secara bersamaan, Cole muncul. Dia berhasil melumpuhkan beberapa penjaga tanpa suara dan merebut senjata laras panjangnya. Dari sana, dia memulai pembantaian, membunuh penjaga demi penjaga. Mendengar suara tembakan tersebut, kelompok pembeli dan pasukan Marco pun memutuskan untuk bersatu demi menghadapi Cole bersama. Namun mereka bukan tandingannya. Dalam aksi tembak-menembak yang sangat mematikan, Cole menghabisi para pembeli itu satu persatu dengan sangat brutal. Di tengah kekacauan tersebut, Alice memanfaatkan kelengahan penjaganya dengan gerak cepat. Dia melepaskan ikatan tangannya, membunuh sang penjaga, dan merampas senjatanya. Keberanian Alice tidak terhenti di situ. Dan ketika Paimin muncul di ruangan tersebut, Alice tanpa ragu menembak dan mengirim pria jahat itu menuju kehidupan yang kedua. Di saat yang bersamaan, Cole terus merangsek naik melewati tangga kapal, membantai setiap tentara bayaran yang dikirim Marco untuk menghentikannya. Pertarungan pun semakin mencekam ketika di tengah baku tembak, peluru milik Cole habis, di mana Cole dengan cepat mengambil sebuah kapak pemadam kebakaran yang tergantung di dinding lorong. Dan ketika si pembeli datang, lalu yang terjadi... Tak lama kemudian, Cole dan Kapten Marco akhirnya saling berhadapan di area dek luar kapal. Keduanya langsung terlibat dalam pertarungan fisik yang sangat beringas.
Pertarungan dua pria tangguh itu pun berlangsung sangat brutal hingga keduanya terpelanting dari dek atas dan menghantam jembatan bagian bawah dengan sangat keras. Sampai akhirnya ketika keduanya berada di kapal si pembeli, Cole meraih sebuah gancu dan mulai menyerang Marco secara bertubi-tubi hingga mengirim Marco menuju kehidupan yang kedua. Tak lama setelah pertarungan epik itu berakhir, pasukan penyerbu dari Angkatan Laut Amerika pun tiba di lokasi. Mereka langsung mengepung dan memborgol Cole. I'm not armed. Beruntung Alice muncul tepat pada waktunya. Dia pasang badan dan menjelaskan kepada pasukan militer bahwa pria yang mereka borgol adalah pahlawan yang sudah membantunya untuk menyelamatkan semua nyawa di kapal Artemis ini, sementara mayat yang di depan mereka adalah kapten sang otak perdagangan manusia. Dan untuk melindungi Cole dari hukum, Alice berbohong dengan mengatakan bahwa Cole Red sudah tertembak dan jatuh tenggelam ke dasar lautan. So that's how it went down. Let's check you out. It's like you had a rough day. That's correct. Yes, that. Thank you. Setelah kondisi kapal sepenuhnya diamankan oleh pihak militer, Cole dengan luka-luka di tubuhnya mengucapkan salam perpisahan yang emosional kepada Alice. Misinya di sini sudah usai, namun dia harus segera kembali ke Bangkok untuk menyelesaikan satu urusan terakhir yang belum tuntas. I need to finish this. You know that they're gonna try and kill you. Di kapal perang, Spencer menerima laporan bahwa Cole Red dinyatakan tewas tenggelam meskipun jasadnya tidak bisa ditemukan, tapi Spencer menerima informasi rahasia lainnya bahwa ada seorang pria misterius yang terlihat meninggalkan lokasi. Menggunakan kapal milik kelompok pembeli, Spencer memilih untuk menutup mata dan tidak memerintahkan pengejaran terhadap sang hantu tersebut. You want us to intercept? Cole Reed, he is not our problem. Kembali ke Bangkok, Thailand, kita pun diperlihatkan Cameron tengah melayat ke makam Thibault ayahnya. Dan ketika Cameron masuk ke dalam mobil, dia pun dikejutkan ada Cole di dalam mobilnya. Pada momen ini Cameron akhirnya memuntahkan semua kebenaran yang menjijikan. Dia mengaku bahwa pada awalnya hanya menyewakan kapal-kapal KMG kepada pihak ketiga. Karena mengira mereka hanya mengangkut barang komersial biasa, namun saat dia menyadari bahwa armadanya digunakan untuk menyelundupkan manusia, dia mencoba untuk memutus kontrak secara sepihak, tapi bukannya bebas. Sindikat itu justru mengancam nyawanya dan demi menyelamatkan diri dan keluar dari jeratan itu, Cameron memaksa Thibault untuk menjual KMG sebagai jalan keluar, sebuah keputusan pengecut yang pada akhirnya mengorbankan nyawa ayahnya sendiri. You got your father killed. Take him home. Kini Cole menyadari bahwa hanya tinggal satu nama yang harus dia hapus dari muka bumi ini, yakni Daniel, dan malam itu juga kota Bangkok menjadi saksi bisu dari akhir sebuah dendam. Cole mengemudikan sebuah truk merah raksasa dan yang terjadi... Dengan tatapan dingin dan tanpa ampun, Cole menarik tubuh Daniel yang berlumuran darah keluar dari dalam mobil. Yang terbalik, dalam keadaan sekarat dan ketakutan, Daniel mengakui semua perbuatannya. Dia berusaha berkilah bahwa kematian Thibault hanyalah efek samping dari urusan bisnis semata. Dengan nada gemetar, Daniel menawarkan uang, kekuasaan, dan apapun yang diminta oleh Cole asalkan nyawanya diampuni, tapi mata Cole sudah mati rasa terhadap belas kasihan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Cole menarik pelatuk senjatanya dan menutup kisah dendam berdarah ini untuk selamanya. What the fuck do you want?
vengeance. Dan film pun selesai.